Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ada kabar menarik terkait dengan nasib pencairan tunjangan guru pada periode-periode sebelumnya yang mungkin Bapak Ibu rasakan bahwa kok sudah tahun 2025 tapi di apa tunjangan profesi guru di tahun 2023 atau bahkan 2024 itu masih belum cair, dan tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi di THR guru ya, tunjangan sertifikasi di THR guru. Nah, tetapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, coba kita saksikan dulu potongan video hasil rapat dari anggota DPR RI dengan Menteri Agama, biar nanti ini tidak terkesan bahwa ini bukan merupakan video abal-abal gitu. Oke, kita saksikan dulu yang ini. Guru-guru agama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, guru PAI, yang bertugas di SD negeri, SMP negeri, SMA, SMK negeri se-Indonesia ini guru PAI, mereka yang sertifikasinya diambil alih oleh Kementerian Agama. Tahun 2023 mereka THR dan gaji ke-13 hanya cair 50% dan sampai saat ini tidak dibayarkan. 2024 ini tidak ada sama sekali dibayarkan THR maupun gaji ke-13. Padahal guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun guru-guru madrasah kita semuanya dicairkan. Jadi ada semacam diskriminasi atau bahasa ini ya dianaktirikan. Situ kami sekaligus menanyakan, ini diurus atau enggak, atau kelupaan atau gimana? Mengapa mereka bisa tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13? Mohon untuk ini menjadi perhatian dan sekaligus kami minta keterangan dalam kesempatan rapat ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu video singkatnya. Bapak Ibu bisa menyimak ya secara singkat video itu ya. Kalau mau lihat versi fullnya Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Nah, ini saya sengaja memotong videonya biar nanti informasinya itu saya hanya mengambil informasi yang terpenting. Jadi kalau kita lihat di penjelasan Bapaknya itu bahwa ternyata di sebagian besar guru-guru itu masih ada tunjangan profesi gurunya yang tahun 2023, bahkan yang 2024 itu masih belum diterima gitu ya. Nah, saya hanya mau fokusnya ke bagian situnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya nasib pencairan tunjangan guru ya, profesi guru pada periode-periode sebelumnya. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan e-book ya yang bisa dimanfaatkan untuk mengajar, untuk memberikan latihan kepada siswanya, atau bahkan untuk modul-modul PPG, Bapak Ibu bisa download di deskripsi dari video ini. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, yang pertama itu adalah masalah pembayaran tunjangan hari raya THR dan gaji 13. Nah, di mana di situ disebutkan bahwa guru-guru agama yang diangkat oleh Kemendikbud pada tahun 2023 yang sebelumnya itu ada di bawah naungan Kemendikbud ya waktu itu, sekarang kan sudah berubah menjadi Mendikdasmen ya, kini berada di bawah naungan Kementerian Agama gitu ya. Nah, meskipun mereka bekerja di sekolah-sekolah umum, masalah muncul terkait dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, yang menarik itu di sini Bapak Ibu ya. Ini mohon nanti di cross check ya, Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar YouTube saya, apakah pada poin 2 ini benar-benar terjadi gitu ya. Gitu. Nah, apa yang ada di poin 2? Poin 2 itu adalah pada tahun 2023 itu hanya 50% dari THR yang dapat dibayarkan kepada guru-guru. Nah, lebih parah lagi, pada tahun 2024 guru-guru tersebut itu tidak mendapatkan pembayaran THR maupun gaji ke-13 sama sekali gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk pada poin kedua ini, terutama pada kalimat terakhir ya, guru-guru tersebut tidak mendapatkan pembayaran THR dan gaji 13 itu, Bapak Ibu harus melihat aturan yang seperti pada Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2025 itu kriteria guru-guru yang bisa mendapatkan THR dan gaji 13. Jadi ini tidak bisa kita benarkan, tidak bisa juga kita salahkan gitu. Jadi tergantung dari kriteria gurunya itu seperti apa, maka di situ kita bisa mengkategorikan bahwa guru-guru ini bisa mendapatkan THR dan gaji 13 atau tidak gitu ya. Tetapi untuk pada poin pada tahun 2023 hanya 50% dan lebih dari 2024 itu masih ada yang belum mendapatkan, Bapak Ibu bisa berkomentar di situ apakah Bapak Ibu mendapatkannya atau tidak. Nah, kemudian
masalah ini muncul karena Kemendikbud itu sebelumnya yang bertanggung jawab untuk pembayaran tunjangan tersebut, kini pembayaran dialihkan ke Kementerian Agama yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan mekanisme pembayaran. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwasanya kalau pembayaran tunjangan profesi guru di tahun-tahun sebelumnya yang 2023 dan 2024, bagi Bapak Ibu yang sebelumnya itu berada di bawah naungan Kementerian Agama atau sebaliknya ya, yang ada di naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian itu diangkat atau berpindah naungan ya, berpindah organisasi lah, semacam itu ya. Yang tadi jadi Menteri Agama kemudian diangkat menjadi guru di Kemendikbud, atau sebaliknya dari Kemendikbud diangkat menjadi guru di bawah naungan Kementerian Agama, maka itu pasti akan terjadi ketidakharmonisan pembayaran tunjangan sertifikasi gurunya gitu, atau tunjangan profesi gurunya, dan itu harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini harus bagaimana? Nah, ini harus jelas perpindahan datanya itu seperti apa. Nah, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah coba Bapak Ibu berkoordinasi dengan pihak dinasnya. Jadi diceritakan bahwa saya itu sebelumnya di bawah naungan kementerian ini loh, kemudian pindah menjadi PNS di kementerian ini gitu. Misalnya semacam itu. Jadi kalau tidak Bapak Ibu urus ya tidak akan pernah dibayarkan gitu ya. Tidak akan pernah dibayarkan tunjangan profesinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ketidakadilan terhadap guru-guru agama. Ini yang banyak dikeluhkan ya, sama-sama guru-guru agama, di mana ketidakadilan ini dirasakan karena guru-guru agama yang bekerja di sekolah-sekolah umum di bawah Kemendikbud ya, telah menerima hak-hak mereka, seperti misalnya THR dan gaji 13. Tetapi sementara guru-guru agama di madrasah dan sekolah-sekolah agama yang berada di bawah Kementerian Agama justru tidak mendapatkan hak yang sama. Nah, ini yang juga berbeda, bahwa kenapa sih selalu terjadi antara perbedaan semacam ini gini ya. Jadi seringkali saya sebutkan bahwa kita itu tidak akan pernah maju pendidikan kita kalau apa-apa itu selalu dibeda-bedakan gitu ya. Padahal kita itu adalah sama-sama guru gitu ya. Kita tidak akan pernah maju gitu. Nah, hal ini itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan guru-guru agama yang merasa diabaikan. Sementara guru-guru agama di bawah naungan Kemendikbud itu tidak mengalami hal yang sama gitu. Jadi kembali lagi kepada pengolahan organisasi di masing-masing kementeriannya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya itu adalah tuntutan dari anggota DPR. Jadi karena ini adalah merupakan hasil rapat dari anggota DPR dengan Menteri Agama ya, dan juga menteri-menteri yang lain, maka ini yang dituntut ya, atau yang dikeluhkan oleh atau dibantu ya oleh anggota DPR, di mana dalam rapat tersebut anggota Komisi 8 DPR RI itu mengajukan pertanyaan dan keberatan terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian anggota DPR itu meminta penjelasan yang lebih rinci dari Menteri Agama mengenai mengapa guru-guru agama yang di bawah Kementerian Agama tidak mendapatkan THR dan gaji 13 secara penuh ya, dan mengapa ada perbedaan perlakuan dengan guru-guru agama di sekolah umum. Kemudian penyelesaian masalah ini dianggap mendesak karena hal ini mempengaruhi kesejahteraan guru yang merupakan bagian penting dari kualitas pendidikan agama. Nah, anggota DPR juga menekankan bahwa Kementerian Agama itu harus segera menangani masalah pembayaran tunjangan agar tidak berdampak pada motivasi dan kinerja guru dalam menjalankan tugas mereka. Nah, berikutnya itu adalah tantangan dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Ini yang menjadi tantangan tersendiri ya buat teman-teman guru, bahwa seperti kita ketahui sumber masalah terkait dengan perubahan kebijakan pengangkatan guru agama dari Kemendikbud ke Kementerian Agama itu salah satu yang menjadi permasalahan ya, yang berdampak pada perbedaan kebijakan administrasi dan pengolahan anggaran. Nah, di bawah Kementerian Agama ada kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembayaran THR dan gaji 13 bagi guru-guru agama yang dulunya di bawah Kemendikbud. Kemudian Menteri Agama diminta untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jadi memastikan bahwa semua guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama itu mendapatkan hak yang sama seperti halnya guru-guru yang berada di bawah Kemendikdasmen ya, atau Kemendikbud ya. Kemudian bagaimana sebenarnya tanggapan Menteri Agama? Jadi Menteri Agama itu mengakui adanya masalah ini dan menyatakan bahwa
pihaknya sedang berupaya ini untuk mencari jalan keluar terkait dengan pembayaran THR dan gaji 13 tersebut. Kementerian Agama juga menjelaskan bahwa masalah ini tuh terjadi karena adanya peraturan Kementerian Keuangan yang mengharuskan pihak yang mengangkat guru untuk memberikan tunjangan tersebut yang sebelumnya menjadi sebenarnya tanggung jawab dari kementerian yang lain, dalam hal ini adalah Kemendikbud. Nah, kemudian Kementerian Agama itu juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera dan melobi pihak terkait seperti misalnya Kemendikbud dan Kementerian Keuangan untuk memastikan guru-guru agama mendapatkan hak mereka tanpa ada diskriminasi. Jadi kita tunggu aja Bapak Ibu ya, yang mudah-mudahan yang tahun 2023 dan 2024 itu bisa terbayarkan. Nah, implikasi dan solusi yang diusulkan Bapak Ibu, jadi masalah pembayaran tunjangan guru ini tidak hanya berorientasi merusak hubungan antara guru dan pemerintah, tetapi juga dapat mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar. Nah, terutama karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan guru-guru di bawah Kemendikbud. Nah, oleh karena itu, solusi yang diusulkan termasuk menyelesaikan masalah administratif antara Kementerian Agama dan Kemendikbud, serta memastikan bahwa anggaran yang tepat untuk membayar hak-hak guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. DPR itu mendesak agar masalah ini segera diselesaikan agar tidak mengganggu kelancaran pendidikan agama di Indonesia. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu bahwa pembayaran tunjangan guru itu khusus THR dan gaji 13 ya, masih menjadi salah satu isu penting yang perlu segera diselesaikan oleh Kementerian Agama. Nah, guru-guru agama yang sebelumnya berada di bawah Kemendikbud itu mengalami penundaan dan pengurangan ya pembayaran tunjangan setelah pengalihan tanggung jawab dari Kementerian Agama. Nah, anggota DPR itu menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan dalam pembayaran tunjangan serta mengharapkan solusi segera agar Kementerian Agama untuk mengatasi masalah ini agar tidak mengganggu kualitas pendidikan agama dan kesejahteraan para guru di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.